Nih, saya belajar dari salah satu guru saya itu kalimatnya bagus. Sebagai pemimpin kita itu jangan mempersonalisasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello leaders, ketemu lagi dengan saya Miss Kepo Primandrah dan ditemani oleh Coach Surya Kresnanda untuk bisa membahas masalah ya. Sebentar, yang benar bukan Kresnanda, Kresnanda. Kres ya. Kresnanda. Kres. Oke. Coach Surya Kresnanda. Ya. Oke, bener ya? Ya. Oke, kalau nggak bener nanti nggak bisa ditanya. Iya, saya pulang. Puasa lagi nggak boleh ngambekan. Iya. Oke, kalau gitu. Leaders, ketemu lagi ya dengan kami di sini, yang pasti di GPS Podcast, yaitu tempat di mana kami bisa membantu para leaders untuk mengakselerasi pengaruh melalui public speaking dan komunikasi. Oke, saya mau bermasalah sih, mau menyampaikan masalah lagi. Anda sudah bermasalah. Saya memang di sini podcast ini memang mengandung masalah, gitu ya. Tapi jangan sampai tanpa solusi. Gitu. Oh gitu ya. Yang penting jangan sampai tanpa solusi. Kita pulang jangan datangan hampa gitulah ya gitu. Pertanyaannya, kok jadi kayak kuis? Pertanyaannya di bulan Ramadan ini, aduh, gimana sih gitu ya cara leaders, saya ini termasuk juga pengalaman pribadi juga, caranya leaders itu untuk menjaga kewibawaan dalam berbicara itu di depan publik. Kalau misalnya nih kita tuh sebagai seorang leader kalah level pendidikannya sama anak buahnya kita gitu, jaga kewibawaan dalam berkomunikasinya gimana coach gitu, minimal biar didengar deh gitu loh, gimana tuh coach? Kalah level pendidikan. Jadi leadernya SMA, ya. Anak buahnya S1, atau leadernya S1, anak buahnya sekarang kan zamannya udah banyak S2, S3 gitu. Kan ngeri juga nih mau ngomong, aduh didengerin nggak ya, kayak gitu loh, maksudnya kayak takut aja, nggak pede jadinya. Gitu. Maju mundur. Jadi masalahnya adalah soal tidak pede. Iya, dan bagaimana cara menjaga kewibawaan berbicara gitu. Kewibawaan. Tetap berwibawa gitu, tetap didengar gitu loh, diperhatikan apa yang kita omongin. Pertama soal pede ya. Saat kita bicara pede, PD itu tidak hanya dibangun dari latar belakang pendidikan, tapi juga pengalaman. Bolehlah seorang atasan misal, dia cuma S1, dalam tanda kutip cuma ya. Ternyata anak buahnya, anak-anak muda ini S2, S3 dari luar negeri pula. Coba. Tapi bicara pengalaman kan beda. Tetap atasannya punya pengalaman lebih di lapangan daripada bawahannya, betul ya? Betul. Nah, ketidakpedean itu terjadi kalau seorang leader fokus pada tempat yang salah. Gimana tuh maksudnya? Fokus pada tempat? Dia lebih fokus pada kalahnya level pendidikan daripada menangnya pengalaman. Oh, jadi nggak apple gitu ya kalau iya. Ya. Kita tuh jangan membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang. Oke. Ya, terus? Ya. Jadi ya biasalah, rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau gitu. Daripada rumput sendiri. Padahal kalau dalam bekerja, dalam organisasi, dalam bisnis, faktor pengalaman itu poinnya gede banget. Saya pakai banget ya. Oh ya. Yes, faktor pengalaman itu gede banget. Bahkan kalau saya misalnya jadi business owner, saya mencari orang, ada dua pilihan nih, pendidikannya tinggi dengan pengalamannya tinggi. Kalau saya mau berprogresnya cepat, saya akan cari yang berpengalamannya tinggi. Oke, karena dia udah makan asam garam, sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kecuali kalau saya ingin investasi jangka panjang, membangun sesuatu yang sifatnya konseptual, dan saya butuh teman berpikir, maka saya akan rekrut yang pendidikannya tinggi.
Tapi kalau dulu nih berarti. Betul, artinya kan pengalaman itu punya nilai tersendiri yang sebenarnya seimbang dengan level pendidikan. Dan harusnya nggak perlu nggak pede. Asal fokus ke tempat yang benar. Fokuslah pada kelebihannya. Saya punya pengalaman lebih daripada yang punya pendidikan lebih tinggi misalnya. Oke, jadi gini ya leaders, kita tuh jangan mau compare sesuatu yang nggak apple gitu. Memang seringnya begitu sih, penyakitnya memang begitu. Iya kan? Kita tuh fokus sama kelemahannya kita dulu, gitu, tapi nggak fokus sama kekuatan, sehingga itu yang membuat kita jadi kayak waduh gitu, belum apa-apa itu udah kayak mau mundur duluan gitu loh. Betul. Dan memang dalam kasus public speaking dimanapun itu terjadi loh. Iya memang. Terjadi. Udah nggak takut apa yang disampaikan itu nanti gitu kesannya receh gitu, saya ngomong kayak gini kan nggak nyambung lagi gitu atau apa gitu. Contoh aja misalnya gini, misalnya saya ngalamin sebenarnya waktu saya jalani sidang tesis dan disertasi. Misalnya sidang disertasi aja, awalnya saya deg-degan waktu persiapan mau sidang. Yang saya hadapin kan profesor ya lebih. Udah gitu profesor yang senior pula ya kan. Terus ternyata penguji kan ada penguji dari luar ya kalau disertasi. Saya sudah sempat ketemu tuh dengan pengujinya. Ternyata penguji dari luar ini adalah seorang profesor yang pengalamannya internasional, bahkan bukunya sudah diterbitkan di luar negeri. Ini justru malah menghadapi yang level pendidikannya udah jauh lebih tinggi, pengalamannya lebih tinggi juga. Gitu kan. Tapi saat itu akhirnya begini, saya coba berpikir merenung ya. Oke lah. Penguji apalagi ada penguji luar pengalamannya lebih tinggi, terus jelas profesor ya. Saya waktu itu doktor aja belum ya kan, karena baru mau ujian on the way kan. Beliau udah profesor. Tapi apa nilai lebih yang saya miliki? Kalau soal disertasi saya yang paham. Karena disertasinya yang dikerjakan saya ngerjain, saya pede kerap. Saya ngerjain sendiri, saya nggak joki ke orang gitu kan. Mindsetnya gitu ya. Iya. Terus kedua, topik di dalam disertasinya juga. Saya mengambil topik di disertasi saya adalah tentang peningkatan kompetensi di perusahaan. Waktu itu perusahaan kelapa sawit. Nah, konteksnya kan manajemen sumber daya manusia tuh. Walaupun jurusan saya pendidikan, tapi arahnya ke pendidikan di perusahaan. Which is pendidikan di perusahaan itu nggak banyak yang mengkaji, termasuk penguji saya tidak mengkaji itu. Jadi tampak baru untuk mereka juga. Yes. Jadi kalau begitu sudah disertasi saya kerjain sendiri, topiknya pun saya pede, saya lebih tahu. Akhirnya ketakutan saya sirna. Alhamdulillah lancar. Jadi ya karena fokus pada kekuatan itu. Fokus pada kekuatan guys, intinya tuh. Jadi yang membuat kita tidak pede itu karena kita memandang diri kita itu di kelemahannya dulu, bukan fokus pada kekuatan. Nah kalau kasusnya kayak barusan kan malah justru yang dihadapi udah pengalamannya lebih banyak gitu, dan kemudian secara pendidikan juga lebih tinggi gitu ya. Tetapi balik lagi gitu, ini punya saya sendiri. Dan topiknya saya menguasai. Jauh lebih menguasai daripada mereka. Punya poin tersendiri lah secara pengalaman itu. Oke. Terus kalau misalnya nih, ini saya punya studi kasus ya di lapangan. Jadi karena level pendidikan bawahan lebih tinggi, anggotanya tuh lebih tinggi, lalu kemudian atasan ini mungkin dia secara pengalaman memang lebih gitu. Dia bicara tentang pengalaman gitu. Tapi pada satu ketika gitu ya, pada saat berbicara public speaking, mana itu di depan banyak orang ya, bahkan di depan bawahan semua gitu, di depan bawahan, dan juga ada juga beberapa atasan gitu. Jadi dia ini levelnya level middle gitulah. Middle management ya. Nah terus kemudian namanya juga bawahannya ini kan rata-rata genset tuh gitu kan. Mereka kan lebih rasa kritis gitu loh, lebih kritis terhadap sesuatu gitu, dan mereka selalu pasti akan menyambungkan dengan apa yang mereka udah dapet tuh di kuliah, zaman mereka kuliah. Mereka dapat di YouTube, di Google, kan do it yourself ya kalau di itu mereka bisa lebih belajar sendiri. Nah pada saat di tengah-tengah ngomong dibantah tuh gitu sama si anak buahnya ini gitu, yang notabene level pendidikannya lebih tinggi, kayak katanya tuh
ini tuh udah nggak ini banget, udah nggak relevan gitu, yang kayak gitu tuh Pak, istilahnya jadul lah gitu loh, istilahnya gitu, nggak bisa dong gitu, dan itu di depan banyak orang loh. Gimana tuh cara leader itu untuk bisa menjaga itu lagi, balik lagi kewibawaan tetap bisa didengar gitu. Kamu diam. Waduh, harus begitu ya. Kamu anak kemarin sore. Tapi kalau kelepasan emosi bisa jadi begitu loh. Bisa. Begitu loh. Bisa begini tuh. Wah, jadi nggak perlu ngomong ya? Ya, ini. Jadi puasa-puasa nggak perlu ngomong. Nggak perlu ngomong, tinggal tunjuk aja. Tapi hati mereka ini yang berbicara, hati yang nonton yang ngomong. Gimana tuh? Ya, kalau seorang leader kalau ngomong di depan umum, ya dia itu memimpin kan. Iya. Dia perlu memberi pengaruh kan. Iya. Nah, pengaruh itu sebenarnya timbul dari banyak hal. Pertama, kalau leader itu menjadi yang paling tahu, itu akan berpengaruh. Kalau leader menjadi yang paling tahu, akan berpengaruh. Nah, kedua, leader itu juga bisa berpengaruh kalau dia bisa membangun koneksi dengan orang-orang yang jadi audiensnya, anak buahnya. Yes, membangun koneksi itu begini. Kalau misalnya leadernya di sini, anak buahnya di sini nih. Ya kan, di atas kan. Ini gaya ngomongnya otoritatif. Biasa digunakan kalau memberikan doktrinasi, memberikan arahan satu arah, memberikan perintah yang harus dilaksanakan. Kita pakai gaya begini, cocok, ya kan? Tapi di situasi lain kita bisa menggunakan seperti ini. Kita membawa diri kita sejajar, kayak teman, sahabat, partner. Kita akan membangun koneksi dengan lebih mudah. Gimana maksudnya dalam kasus tadi? Saat dia dalam posisi sejajar, maka ibaratnya sang atasan mengatakan, saya tidak selalu harus jadi yang paling tahu, kamu mungkin lebih tahu. Maka saat ada yang protes, misalnya bantah, sudah nggak relevan, maka jangan dipandang sebagai perlawanan, pandanglah sebagai masukan. Kan saya nggak harusnya jadi yang paling tahu, pandang aja sebagai masukan, bahkan bisa dijadikan bahan diskusi. Oke, yang kamu tahu seperti apa? Minta dia menjelaskan. Begitu dia sudah menjelaskan, perbedaan pendapat ini kita bisa diskusikan bersama. Jadi pimpinannya jadi semacam fasilitator untuk membangun diskusi. Siapa tahu nanti alternatifnya bisa jadi pendapat si atasan nih, si pimpinan yang akan diambil, atau pendapat dia yang protes tadi yang diambil, atau malah muncul perpaduan, saling melengkapi. Itu bisa terjadi dan semuanya menang. Nggak ada yang kalah di situ, nggak ada yang merasa dijatuhkan juga. Dan sebetulnya itu tadi yang saya tangkap, sebetulnya si anggota tim ini ya, maksudnya bawahan itu sebenarnya tidak menyerang sebetulnya ya, tapi dia memang karena dia sesuai dengan apa yang dia tahu kan. Ya, gitu. Taunya itu. Dan sebagai seorang leader jangan keburu baper dulu. Iya. Jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah serangan secara personal. Makanya gini, saya belajar dari salah satu guru saya itu kalimatnya bagus. Sebagai pemimpin kita itu jangan mempersonalisasi masalah. Mempersonalisasi masalah. Bahasanya asik ya. Jadinya personal. Yes. Gitu. Jangan apa-apa itu jadi isu personal gitu loh. Orang misalnya bawahan protes, itu dianggap nyerang pribadi. Bawahan nggak suka sama saya. Bawahan tidak menjalankan arahan dengan baik, dianggapnya tidak menghormati saya, membangkang dari saya. Padahal bawahannya itu memang nggak ngerti caranya gitu, butuh diajarin, tapi malah dianggap itu membangkang. Segalanya jadi isu personal. Dan kalau sudah segalanya jadi isu personal, ya susah kita mau menyampaikan arahan, susah kita mau menyampaikan, membangun diskusi dengan tim kita, susah. Rapat-rapat pasti nggak akan efektif tuh. Oke, berarti dalam kaitannya dengan memberikan pengaruh gitu ya, seorang leader itu satu memang dia harus sudah tahu bahwa dia akan berpengaruh. Yang pertama tadi kan begitu. Dan yang kedua membangun koneksi. Nah, pertama dia bisa
berpengaruh kalau dia jadi yang paling tahu paling kuat. Ya, tapi ada cara lain nih, yaitu dengan membangun koneksi. Ya. Belajar. Yes. Oke. Dan kemudian yang ketiga itu tadi adalah gimana nih yang ketiga tuh jangan mempersonalisasi masalahnya. Ya. Apa tuh bahasanya? Itu ramuan yang dipakai lah di dalam solusi tadi itu adalah jangan mempersonalisasi masalah. Jangan semua hal gitu ya. Iya, jangan semuanya itu dijadikan isu personal. Jangan-jangan itu sebetulnya cukup membantu, tapi mungkin caranya aja yang salah. Betul. Dan tugas seorang leader balik lagi untuk bisa mengarahkan itu. Yes. Next, kamu mungkin dikasih tahu lah caranya gimana, tapi tetap potensinya dia untuk selalu menggali dirinya sendiri, menggali inisiatif, menggali apa tuh tetap jalan gitu. Ya, artinya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, jangan dianggap sebagai serangan pribadi terhadap dirinya. Itulah akar dari kebaperan. Kebaperan. Iya. Akar dari kebaperan ya. Lu bayangin deh misalnya kalau seorang, ya ginilah misal, seorang leader ngasih pengarahan nih, ya ini anak buahnya udah pada ngumpul, dia ngasih pengarahan gitu. Terus ngelihat anak buahnya kok kayak nggak dengerin gitu kan misalnya. Wah ini serangan personal, saya tidak dihormati nih. Belum apa gitu. Oh iya belum, dan ada yang begitu. Banyak kok. Oh banyak ya. Banyak, belum juga banyak yang kayak gitu. Betul. Jadi kedar duluan itu tadi. Blank jadinya nggak tahu harus diomongin apa karena nggak fokus sama itu kan, fokus sama kebaperan itu tadi. Makanya kalau kita ngomong di depan umum ya, konteks apapun selalu kita perlu berpikir fokus kita bukan ke diri sendiri. Fokus kita itu ke audiens kita. Mau itu sambutan, mau itu ngajar, pidato. Fokus kita itu selalu ke audiens, bukan ke diri kita. Jadi bukan tentang saya. Jadi kalau seorang atasan itu ngomong di depan timnya, segala yang diomongkan itu adalah bukan tentang saya, tapi tentang tim, tentang mereka. Tuh. Oke. Itu ya, leaders. Jadi kita tuh jangan terlalu berfokus pada diri kita sendiri, karena kan ini juga namanya leader ingin memberikan pengaruh, itu kan otomatis berarti kita juga harus tahu nih riset audiens lagi nggak sih sebetulnya. Oh ya pasti ya. Cuman kalau atasan ke tim kan sebenarnya nggak perlu terlalu riset audiens, sehari-hari juga ketemu dan dia juga udah ngerti kan anak buahnya itu kerjaannya gimana, itu lebih mudah biasanya seharusnya. Seharusnya. Cuman memang kadang-kadang kalau di dalam konteks tim ya, kalau atasan ngomong ke bawahan itu mempersonalisasi masalah itu jadi isu yang cukup besar dan dampaknya panjang. Yes. Tapi yang bawahannya juga nanti karena si leadernya ini udah ngerasa begitu tuh, terus habis itu akhirnya dia akan tunggu aja nanti gitu kan, terus habis itu pembalasan dendam gitu aja terus gitu, jadinya nggak kompleks gitu masalahnya. Nah itulah saat leadernya baperan, timnya juga baperan. Jadi apa ya? Jadi leadernya itu mempersonalisasi masalah, bawahannya juga mempersonalisasi masalah. Drama leader dan. Nah akhirnya dalam tim itu banyak drama queen. Drama king juga. Queen jangan salahin queen terus ya. King nggak bisa drama loh. Oh gitu ya? Iya dong. Itu kan nggak terima. Kan. Oke, terima kasih pencerahannya Coach Surya Kresnanda. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa menyebut dengan benar ya. Alhamdulillah akhirnya dijawab juga semua pertanyaannya. Oke, bagi leaders yang mungkin memang ada pertanyaan, silakan nanti mungkin ada pertanyaan tambahan atau apa, boleh dicantumkan di kolom komentar. Tetap stay untuk bisa mantengin nonton GPS Podcast, karena GPS Podcast ini turut untuk membantu para leaders untuk bisa mengakselerasi pengaruh dalam kaitannya dengan public speaking dan juga berkomunikasi. Kita akan ketemu di lain kesempatan atau di next episode tentunya dengan materi atau tema yang menarik buat semua leaders yang ada di sana. Saya Prima Anugrah sebagai Miss Kepo di sini dan bersama dengan Coach Surya Kresnanda undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.